Bab 566, Pilihan 2. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Mungkin aku bisa menunjukkanmu sesuatu. Dia berkata dan kemudian berhenti untuk memikirkannya lagi. Kurasa aku percaya tidak ada di antara kalian yang menginginkan barang-barang junior sepertiku, kan? Minos tersenyum pada mereka saat mengatakan itu. Secara logika, ada bahaya yang tidak sedikit jika menunjukkan kekayaannya kepada orang lain, termasuk orang-orang yang ingin diajak aliansi. Lagi pula, jika satu pihak bisa menjadi lebih kuat dengan mengambil sesuatu dari pihak yang lebih lemah, maka ini adalah tindakan yang paling mungkin dilakukan. Namun, manusia itu rasional, dan beberapa bahkan bisa mengendalikan dorongan hati yang muncul dalam situasi seperti ini. Khususnya, Minos sudah menawarkan tawaran yang cukup bagus untuk keluarga ini, dan para tetua ini tidak tahu dari mana teknik pemuda ini berasal. Karena semua ini, bahkan jika dia menunjukkan salah satu teknik tingkat peraknya di tempat itu, kemungkinan para tetua itu akan mencoba melakukan sesuatu terhadapnya sangatlah kecil. Tapi tentu saja, Minos tahu bahwa masing-masing dari mereka akan sangat terdorong untuk mencoba mengambil apapun yang dia tunjukkan di sana, tapi itu lebih seperti angan-angan daripada keinginan untuk bertindak. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada cara baginya untuk melindungi dirinya sendiri? Oleh karena itu, mengapa dia mengambil risiko seperti itu di dalam wilayah yang dikelilingi oleh musuh potensial jika dia tidak memiliki sarana perlindungan atau pelarian? Selain itu, mereka telah mendengar bahwa organisasi Minos ini masih memiliki dua orang yang lebih kuat dari pemuda ini. Dan bahkan jika mereka tidak yakin akan kebenaran hal tersebut, akan sangat tidak bijaksana untuk bertindak begitu saja dalam situasi unik seperti ini. Di sisi lain, jika mereka mencoba melakukan sesuatu terhadapnya, dan dia berhasil melarikan diri, maka hal seperti itu akan membuat hubungan baik antar pihak menjadi tidak mungkin terjadi di masa depan. Faktanya, hal ini bisa menjadikan mereka musuh yang mematikan, sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun, dan akan selalu dikesampingkan jika ada alternatif yang lebih baik yang tidak menghasilkan hal ini. Memahami semua ini, Minos dengan cepat memutuskan untuk menggunakan salah satu teknik tingkat perak yang dia miliki di cincin spasialnya untuk memberikan bukti baru ini kepada keluarga Miller. Itu memang cara tercepat dia bisa membuktikan dirinya mampu menepati janjinya. Tapi itu tidak sepenuhnya diperlukan. Lagi pula, Elliot sudah memberitahu semua yang perlu dikatakan kepada para tetua itu tentang kekuatan tidak proporsional yang diperoleh Abi setelah menghabiskan waktu bersama Minos. Itu seharusnya sudah cukup, tapi para tetua itu ingin melihat teknik seperti itu, jadi mereka meminta bukti seperti itu. Pemimpin tertinggi kemudian membuka mulutnya untuk pertama kalinya sejak awal kesempatan ini dan berkata, "Tentu saja, anak muda, kami tidak akan mencuri barang milik calon sekutu, seseorang yang mungkin juga menjadi bagian keluarga di masa depan." Dan mendengar itu, Minos akhirnya mengeluarkan salah satu gulungan perak dari cincin spasialnya dan memberikannya kepada orang-orang itu. Ini adalah teknik pertahanan tingkat perak. Bersamaan dengan itu, para tetua di aula itu tersenyum puas sementara mata mereka terlihat penuh arti. Seolah-olah mereka telah melihat hal paling berharga dalam hidup mereka dan kini menantikan kesempatan untuk menyentuhnya. Itu benar-benar teknik tingkat perak. Sungguh menakjubkan, fluktuasi gulungan itu luar biasa. Aku tidak sabar untuk bisa mempelajarinya. Beberapa gumaman terdengar di seluruh tempat itu, sementara orang lain memikirkannya dalam diam. Sejujurnya, yang saya butuhkan adalah teknik kultivasi dengan kualitas seperti itu. Apakah pemuda ini benar-benar memiliki satu set yang lengkap? Jadi sesepuh tertinggi berpikir pada dirinya sendiri, pada saat yang sama, di mana dia merasakan kegembiraan tertentu di tubuh lamanya. Dia jelas tertarik untuk memiliki teknik pertahanan dengan kualitas seperti ini. Namun dia ingin menyelesaikan masalah kultivasinya terlebih dahulu agar vitalitasnya meningkat. Dia sudah cukup tua dan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk naik level ke tahap berikutnya dengan aman. Namun, meskipun teknik unggul saja tidak akan cukup untuk membawanya selangkah lebih jauh, ini akan membuat prosesnya lebih mudah. Dengan ini, Vince Miller secara alami lebih mementingkan budidayanya daripada pertahanannya. Di sisi lain, tangan kanan sang patriark, Daphne, memiliki ekspresi rasa ingin tahu di wajah dewasanya saat dia melihat dengan penuh perhatian pada gulungan di tangan kanan Minos. Dari mana dia mendapatkan ini? Apakah dia kebetulan jatuh ke dalam sumur harta karun?
Atau mungkin ibunya mengambil kesempatan dan memberikan beberapa tekniknya kepadanya. Oh ya, setelah beberapa saat mengapresiasi, di mana banyak orang yang tersenyum di tempat itu dan memberikan komentar yang antusias, akhirnya sang patriark berkata, "Baiklah, Minos muda, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu dapat memenuhi apa yang kamu katakan, meskipun kamu belum menunjukkan sisanya kepada kami. Karena hal itu dilakukan sebelum kita melakukan pemungutan suara mengenai masalah ini, kita harus tahu seperti apa hubungan kita nantinya jika kita bersekutu." Dia kemudian menoleh ke arah Elliot dan menunjuk dengan salah satu tangannya ke arah orang tersebut. "Penatua Elliot telah memberitahu kami beberapa hal, namun saya harap Anda akan lebih spesifik dalam beberapa hal. Misalnya, kapan kita bisa mempelajari teknik ini?" Setelah mendengar pertanyaan yang diajukan oleh sang patriark, semua orang di tempat itu melihat ke arah di mana Minos dan kedua pacarnya berdiri, ingin sekali mengetahuinya. Minos lalu berkata dengan tenang, "Saya akan membiarkan orang-orang yang Anda kirim ke kota saya mempelajari teknik-teknik tersebut sampai mereka mempelajari 6 teknik tersebut, tapi itu hanya akan terjadi pada 4 orang yang akan dikirim setiap tahunnya. Saya tidak akan menerima orang lain, saya juga tidak akan mengajar orang lain terlebih dahulu. Dan orang-orang itu harus tinggal di kota saya selama 1 tahun sampai kelompok baru datang menggantikan mereka." Dia kemudian berhenti sebentar dan berkata, "Karena dalam situasi hipotetis ini kita akan menjadi sekutu, aku khawatir keempat orang tersebut harus membantu kita jika diperlukan." Setelah hal ini dikatakan, beberapa tetua saling memandang sambil menggaruk kepala mereka, alis, dan beberapa mengerutkan kening. Skema Minos ini agak lambat bagi mereka. Lagi pula, ini berarti semua raja spiritual di keluarga ini baru akan mempelajari teknik ini setelah 10 tahun. Keluarga Miller memiliki 39 orang pada tahap budidaya ini, yang hampir merupakan jumlah slot yang diberikan oleh Minos. Dan karena orang-orang itu ingin maju ke tahap ke-7, akan sulit bagi junior level bawah untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Karena itu, mereka harus bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang akan menjadi yang pertama. Dia kemudian melanjutkan, "Tapi aku akan membantu keluarga Miller. Karena Abi adalah keturunan organisasi ini, aku akan mengizinkan orang tuanya menemaniku ke kota kering, dan aku akan mengajari mereka teknik seperti itu, berdasarkan perjanjian ini. Dengan kata lain, Anda akan memiliki kesempatan untuk memiliki 42 anggota Anda dengan teknik tingkat perak yang lengkap." Oh, Elliot adalah orang pertama yang berseru kaget sementara orang lain di sekitarnya memperhatikannya dengan iri. "Haha, bagus, bagus," Ayah Abi berkata dengan puas. "Sepertinya keluarga kita beruntung kali ini. Gadis Abi harus dikenang dalam sejarah kita sebagai pahlawan wanita. Benar-benar keturunan yang berbakti." Beberapa komentar positif dilontarkan tentang Abi, sementara wanita ini agak malu. Namun, hal itu segera berlalu ketika suara pacarnya terdengar di tempat itu sekali lagi. "Bagaimanapun, selain masalah orang-orang yang akan mempelajari teknik ini, aku ingin hubungan kita sebagai sekutu dijaga serahasia mungkin. Misalnya, akan menarik jika di permukaan kita tidak memiliki hubungan sama sekali sehingga kita memiliki beberapa keuntungan melawan musuh potensial. Jadi, akan lebih baik jika kita merahasiakan masalah tentang kota kering dan dataran hitam. Untuk itu, kita bisa berkomunikasi melalui kota kuning. Di sana, prajuritku akan bisa aku mohon bantuanmu, dan kamu akan bisa memberitahuku tentang bahaya atau semacamnya." Ucapnya sebelum menyelesaikan presentasinya. Begitu, sang patriark berkata sambil berpikir sampai dia bangkit dari kursinya dan berkata dengan keras dan jelas. "Minos muda, sekarang saya meminta Anda menunggu di properti kami 1 hari lagi sampai kita selesai membicarakan hal ini di antara kita sendiri. Baiklah, jika kita setuju, Elliot akan membawamu ke sini agar kami menandatangani kontrak jiwa dan meresmikan aliansi ini." Saat Minos berada di markas besar keluarga Miller, Mendistok saat ini berada di kampung halamannya, mengurus masalah terkait pengiriman seseorang ke kursi House Hayes. Setelah dia berangkat dari kota kering, wanita ini secepatnya kembali ke keluarganya. Dia ingin memberitahu ayahnya dan para tetua tentang kesepakatan yang ingin dibuat Minos dengan keluarga Stokes. Dan setelah menyampaikan informasi ini, tidak butuh waktu lama bagi sang patriark untuk memberitahu putrinya tentang keputusan keluarga tersebut. Seperti yang diharapkan, mereka telah menerima kesepakatan dengan Minos. Faktanya,
Setelah mengetahui ketertarikan Minos untuk berbisnis dengan mereka dan kemungkinan yang mereka miliki, para tetua terkuat dari kekuatan ini sangat senang dengan hal seperti itu. Bagaimanapun, mereka semua ingin memiliki lebih banyak kekuatan untuk menjadi lebih sejahtera dalam keluarga dan negara mereka. Dan sebagai orang-orang yang hanya menjadi anggota organisasi skala menengah, mereka sangat ingin meningkatkan pengaruhnya, sesuatu yang hanya akan terjadi jika lebih banyak pakar atau pakar yang lebih kuat. Oleh karena itu, Mendi sudah bersiap untuk menyiapkan hakim spiritual yang terampil agar kontrak yang perlu ditandatangani bisa segera disahkan. Dia tahu bahwa di kota kering, tidak ada orang seperti itu, dan karena Minos tidak akan menandatangani hal-hal seperti itu di sana, dia dan keluarganya memiliki tanggung jawab untuk merencanakan bagian perjanjian ini dan kapan hal itu akan terjadi. Di sisi lain, sebelum dia akhirnya berangkat ke kota kering untuk menyampaikan kepada Minos bahwa semuanya telah beres dan pemuda ini dapat pergi dan menandatangani perjanjian semacam itu di kota perairan, dia sedang menyelesaikan masalah keluarga Hayes sekarang. Itu adalah bagian penting dari perjanjian mereka dengan Dataran Hitam, dan karena itu, wanita ini ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Dengan begitu, saat kontrak jiwa ditandatangani, House Stokes bisa segera mengirimkan anggotanya ke kota kering. Bagaimanapun, saat ini, ada 3 orang di depannya, 2 pria dan 1 wanita, masing-masing mengenakan baju besi berbeda, tetapi memiliki simbol yang sama. Ketiganya berdiri di depannya, dalam posisi hormat, saat mereka mendengarkan suara wanita dari keluarga Stokes ini. Bill, Hector, Charlie, aku punya misi penting untuk kalian bertiga. Dia berkata sambil melihat ketiga jenderal spiritual di depannya. Aku ingin kamu melakukan misi rahasia dan menyampaikan pesan kepada seseorang di Primrose. Primula, salah satu dari mereka bertanya dengan suara pelan, menyadari bahwa Mendi ingin mengirim mereka ke markas keluarga Hayes. Nona Mendi, siapa yang harus kita temui di tempat itu? Jangan bilang itu orang dari keluarga Hayes. Benar, saya ingin Anda menyampaikan pesan itu kepada Vivian Hayes. Mendi berkata dengan tenang sambil melemparkan perkamen putih yang tersegel ke arah wanita yang menanyakan pertanyaan tadi. Tapi seperti yang kubilang, lakukan secara sembunyi-sembunyi. Jangan gunakan simbol keluarga, jangan bicarakan dari mana asalmu kepada orang lain selain Vivian Hayes. Mendi jelas tidak akan mengirim seseorang yang berkuasa ke markas keluarga Hayes, tempat yang diamati oleh keluarga Chambers karena perang yang sedang berlangsung antara kedua organisasi tersebut. Karena itu, dia mengirim ketiga orang ini ke tempat itu, 2 di antaranya di level 44 dan 1 di level 45. Kekuatan kolektif seperti itu bisa dianggap dapat diabaikan, mengingat perang yang sedang terjadi di kerajaan ini. Namun, hal ini cukup untuk tidak menarik banyak perhatian dari mereka yang terlibat dalam konflik tersebut, serta pesan tersebut akan berpeluang lebih cepat sampai ke tangan Vivian. Hanya karena alasan ini, dia mengirim ketiga orang ini dan bukan orang yang lebih kuat. Meneguk, ketiganya menelan ludah karena merasa misi ini tidak mudah untuk diselesaikan dan bahkan mengandung beberapa bahaya. Namun, sebelum mereka bisa memikirkan lebih jauh tentang aspek tugas yang diperintahkan Mendi ini, mereka bertiga mendengar suara wanita itu sekali lagi. Setelah kalian menyelesaikan misi ini, saya akan memberi kalian masing-masing 10.000 kristal tingkat rendah dan membiarkan kalian mempelajari teknik tingkat hitam. Baiklah, andalkan kami, Nona Mendi. Ketiganya berkata dengan gembira saat jantung mereka mulai berdetak lebih cepat, dan mereka semua merasa lebih percaya diri dalam mencapai hal seperti itu. Bagus. Kamu bisa pergi ketika kamu merasa siap. Tapi lakukan sesegera mungkin. Tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi dalam perang ini. Ketiganya kemudian saling berpandangan sejenak sebelum akhirnya berangkat dari tempat Mendi berada. Kita berangkat malam ini. Wanita itu berkata dengan nada percaya diri. Oke. Ini akan menjadi sedikit sulit, tapi semakin cepat kita menyelesaikan misi seperti itu, semakin cepat kita bisa mendapatkan hadiahnya. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Dalam waktu yang telah berlalu, Minos dan keluarga Miller akhirnya mencapai kesepakatan akhir, setelah pemuda ini menandatangani kontrak jiwa dengan para pemimpin organisasi tersebut. Para tetua keluarga Abi tidak butuh waktu lama untuk memutuskan nasib seperti itu sebelumnya, dan segalanya relatif mudah dan cepat. Tapi ini bukanlah hal yang aneh bagi Minos. Bagaimanapun, dia tahu betapa menggodanya untuk memiliki teknik yang lebih baik, terutama bagi orang tua yang memiliki lebih sedikit waktu untuk berkultivasi.
Orang-orang seperti itu tentu memiliki kecepatan kultivasi yang lebih rendah dibandingkan orang-orang yang lebih muda dari mereka yang menggunakan teknik yang sejenis dengan mereka. Oleh karena itu, semakin tua seseorang di wilayah ini, semakin besar peluang untuk menerima kesepakatan seperti yang dia sarankan. Pada akhirnya, hidup lebih lama adalah poin utama dari kultivasi. Oleh karena itu, akan sulit bagi seorang kultivator regional yang kuat untuk menolak peluang seperti itu. Dan karena Minos tidak berperilaku seperti orang gila yang haus darah, tapi sebaliknya, seperti orang berakal sehat yang tidak akan menyerang tanpa terprovokasi, orang-orang itu menjadi lebih aman dengan hubungan ini. Setidaknya, Stuart muda memiliki salah satu kualitas yang dikagumi oleh para pemimpin organisasi perdagangan besar di Kerajaan Brown. Bagaimanapun, setelah masalah ini diselesaikan, Minos dan kelompoknya kini bersiap meninggalkan kota ini untuk kembali ke kota kering. Namun, berbeda dengan saat ia dan kedua pacarnya tiba di lokasi tersebut, kali ini mereka akan bepergian bersama 6 orang lainnya. 2 di antaranya adalah orang tua Abi, yang diundang Minos untuk menghabiskan waktu di kota kering, di mana mereka bisa berkesempatan mempelajari teknik yang lebih baik. Di sisi lain, 4 orang lainnya dalam kelompok itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemimpin keluarga Miller untuk mengisi posisi yang telah dinegosiasikan oleh Minos dengan mereka. Orang-orang ini akan tinggal di kota kering selama 1 tahun untuk mempelajari teknik tingkat perak, sementara mereka akan siap membantu Minos untuk berpartisipasi dalam pertarungan, latihan, dan sebagainya. 3 dari 4 orang itu adalah raja spiritual, bangsawan dari keluarga Miller, orang-orang dengan level antara 53 dan 55. Dan yang terakhir adalah seorang pemuda dari generasi muda, seseorang yang 10 tahun lebih tua dari Abi, seseorang yang berada di level 46. Namun meski pemuda ini dianggap sebagai benih yang baik di keluarga Miller, ia cukup rendah hati di hadapan masyarakat, terutama terhadap Minos. Dan tidak seperti Cole, dia tidak berani merayu Abi, yang bahkan tidak dia pandangi. Namun, dia tidak hanya rendah hati, tetapi juga ketiga raja spiritual lainnya. Lagi pula, mengingat seberapa banyak yang Minos tawarkan kepada keluarga Miller dan terutama kepada mereka, siapa yang akan menjadi orang pertama yang menikmati kesepakatan ini, mereka sudah sangat menghormatinya. Maka, kelompok 9 manusia dan 3 binatang meninggalkan Odella menuju kota kering. Minos, Ruth, dan Abi berada di punggung White sementara orang-orang lainnya melakukan perjalanan darat, mengikuti bayangan elang besar itu dari dekat. Ah, akhirnya kita bisa kembali. Ruth berkomentar dengan suara pelan saat dia merasakan angin kencang menerpa wajahnya. Aku ingin tahu apakah terjadi sesuatu di kota kering. Dia bertanya pada Minos. Pemuda itu lalu tersenyum dan berkata, jika kita tidak cukup beruntung sampai keluarga lain menemukan kita, maka kecil kemungkinannya. Tapi tidak akan lama sebelum itu terjadi. Ah, jeritan bergema melalui ruangan gelap di kediaman tertentu di dalam properti keluarga Miller. Pada saat itu, pintu ruangan itu terbuka dan membiarkan tempat itu menyala, ketika seseorang yang berpakaian seperti kepala pelayan bergegas masuk ke sana. Orang ini kemudian segera pergi ke sisi tempat tidur, di mana seorang pemuda berambut biru baru saja bangun tidur dan tampak banyak berkeringat. Di mana aku? Apa yang terjadi? Dia bertanya dengan nada terkejut, menyadari perbedaan tempat dia berada sekarang dibandingkan dengan ingatan terakhir yang ada dalam pikirannya. Tuan Muda Cole, Anda pingsan dan menghabiskan 3 hari terakhir tidak sadarkan diri. Apa? Pemuda itu berkata dengan kaget, menyadari apa yang telah terjadi. Menderita, itu menggunakan suatu tipuan untuk melawanku. Di mana orang-orang itu? Cepat, panggil pengawalku. Pemuda itu berkata dengan gelisah. Namun, bertolak belakang dengan dugaannya, pria di sebelahnya hanya memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Tuan muda, orang yang bertindak melawan Anda, telah pergi. Namun, Tuan telah mengetahui semua yang terjadi. Oh, akankah orang tua saya membantu saya? Pemuda itu bertanya sambil tersenyum. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa mulai sekarang, kamu tidak akan lagi menerima tunjangan 2.000 kristal sebulan. Dalam kata-katanya, kamu harus bekerja untuk mencari nafkah. Apa? Dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu. Sementara itu, Minos dan kelompoknya telah kembali ke kota kering setelah sekitar 2 minggu dia dan teman-temannya meninggalkan tempat ini. Mereka tidak menghadapi masalah apapun saat kembali ke kota ini, tapi ini sudah diduga. Lagi pula,
Dengan begitu banyak raja spiritual dalam kelompok itu, tidak ada seorang pun yang akan menghalangi 9 orang dan 3 binatang buas itu. Sungguh bodoh melakukan hal itu, bahkan bagi seseorang yang berada di puncak kekuasaan. Namun setelah perjalanan mulus ini, mereka akhirnya sampai di kota kering tadi malam. Dan kali ini, tidak seperti tentara Minos yang dikejutkan oleh kekuatan pendatang baru, hal ini tidak terjadi. Tapi ini sudah diduga karena orang-orang seperti itu sudah terbiasa dengan kehadiran raja spiritual level 57 di kota. Kebanyakan dari mereka tahu bahwa orang seperti itu bukanlah seorang pejuang. Tetap saja, setiap kali beberapa prajurit mengamati sekeliling mereka saat mereka berjalan melalui jalan-jalan kota, mereka akan merasakan sedikit fluktuasi energi Regina. Artinya, kekuatan spiritual wanita ini begitu besar hingga mencapai orang-orang yang berjarak ratusan meter darinya. Sebagai hasil dari merasakan kekuatan spiritual yang sangat besar dari wanita itu, banyak tentara tidak lagi merasakan tekanan spiritual dari para kultivator di bawah level 57 begitu mengesankan. Ini mungkin tidak terlihat banyak karena ada sedikit perbedaan antara level Regina dan para raja spiritual keluarga Miller. Namun, perbedaannya lebih signifikan dari yang bisa dibayangkan. Begitulah perbedaannya sehingga seorang kultivator level 57 akan memiliki energi spiritual yang mirip dengan jumlah energi gabungan dari dua raja spiritual yang berada di level 52. Tetapi meskipun para prajurit ini tidak terkesan dengan tingkat budidaya orang-orang ini, mereka memahami bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menambah kekuatan pada kota. Dan, ya, itu membuat mereka bahagia. Tetap saja, seseorang harus terkejut dengan kekuatan pihak lain dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu, keenam anggota keluarga Miller ternganga ketika mereka tiba di kota kering dan merasakan kubah itu. Dan tidak hanya itu, saat memasuki area yang dilindungi kubah, mereka segera menyadari bahwa mereka telah meremehkan kota kering sepenuhnya. Sebelumnya mereka datang ke sini berpikir bahwa masa depan dataran hitam mungkin disebabkan oleh fakta bahwa Minos mungkin sangat beruntung dan telah mendapatkan harta karun legendaris. Oleh karena itu, dia menjadi begitu kuat dan melakukan hal yang sama kepada beberapa bawahannya. Itulah yang diyakini oleh kedua orang ini, serta apa yang dianggap oleh 10 tetua tingkat tinggi keluarga Miller lainnya yang belum datang ke sini sebagai kebenaran tentang tempat seperti itu. Paling-paling, dataran hitam akan memiliki peluang karena Minos dan beberapa orang lain di sini akan menjadi kuat di masa depan. Tapi, selain itu, mereka tidak menyangka tempat ini memiliki barang-barang berharga. Tapi saat mereka memasuki area seperti itu, mereka semua menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka buat. Kota kering bukan lagi kota kecil di bagian termiskin di benua ini. Sekarang wilayah ini merupakan konsentrasi perkotaan dengan hampir 200.000 penduduk, tempat dengan konsentrasi energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah dataran hitam lainnya. Dan yang paling penting, wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup kuat. Saat memasuki kota ini, orang-orang ini segera menyadari bahwa jumlah orang di tingkat kelima di tempat ini hampir sama banyaknya dengan jumlah orang di markas besar keluarga. Bangsawan kecil, itu sangat mengesankan. Bagaimanapun, keluarga bangsawan membutuhkan waktu berabad-abad untuk membangun kekuatan sebesar itu. Namun di sisi lain, Minos sempat bercerita kepada mereka bahwa sebagian besar dari orang-orang tersebut hanyalah warga negara biasa, orang-orang yang tidak memiliki hubungan profesional dengan organisasinya. Dan ini semakin mengejutkan mereka. Biasanya, warga biasa di bagian benua tengah ini sulit mencapai tahap ke-6. Faktanya, orang yang paling berbakat dan beruntung biasanya paling banyak mencapai tahap budidaya ke-5. Seperti contoh orang-orang dari keluarga Robin, keluarga pembuat kapal dari Pulau Batu. Namun selain kejutan terkait kekuatan penduduk kota kering, ke-6 orang tersebut juga dikejutkan dengan perubahan lain di tempat ini. Namun mereka tidak bertanya apa-apa dan hanya berbincang satu sama lain sambil mengagumi kota baru yang dibangun di tengah kawasan mati tersebut. Akhirnya Minos mengatur agar beberapa stafnya membawa keempat anggota keluarga Miller itu ke tempat tinggal baru di kota ini. Mereka akan tinggal di tempat-tempat itu selama mereka berada di sini untuk mempelajari teknik-teknik yang dijanjikan. Di sisi lain, orang tua Abi telah pindah ke rumah besar Minos, di mana penguasa ini mengizinkan mereka untuk tinggal di salah satu apartemen di area kunjungan properti tersebut. Setelah fajar di kota kering, tidak butuh waktu lama bagi setiap orang di mansion Minos untuk bangun dan menuju ke ruang makan kediaman pemuda ini. Dia telah mengundang mertuanya untuk sarapan,
hal yang biasa dilakukan pemuda ini dengan semua pengunjung atau penghuni tetap rumahnya. Dan tanpa ada yang menghentikannya untuk mengikuti rutinitas ini, Minos saat ini sedang sarapan, duduk di samping pacarnya yang cantik dan di depan mertuanya serta Dilian. Butler Dilian, apakah kamu tidak mengalami kesulitan untuk menembus level tahap 6? Elliot bertanya dengan heran sambil menatap sosok Dilian dengan kagum. Butuh waktu lebih dari 300 tahun baginya untuk mencapai level 55, dan sialnya, Elliot sangat bangga dengan kecepatan kultivasinya. Namun, melihat Dilian hampir mencapai level 53, seseorang yang berada di level 45 beberapa tahun yang lalu, ayah Abi hampir hancur. Teknik tingkat perak sekuat itu. Dia bertanya-tanya dalam benaknya ketika dia melihat pria berkumis hitam itu. Hehe, sumber daya Tuan Muda telah banyak membantu saya, Tuan Elliot. Di masa depan, ketika kalian masuk, dia kemudian berhenti sejenak dan melanjutkan. Batuk, kamu akan mengerti. Oh, Elliot berkata dengan heran sambil tetap memperhatikan Dilian yang sedang makan telur dadar warna-warni yang mengeluarkan aroma harum. Dan sambil mendengarkan percakapan suaminya dengan Dilian, Nicole dengan penuh perhatian memperhatikan kepala pelayan yang sebelumnya hanyalah seorang dokter biasa. Saat dia mencicipi makanan yang disajikan di tempat ini dan merasakan energi dari setiap makanan di sana, dia perlahan memahami situasinya. Minos muda ini pasti menjadi sangat kaya untuk mendapatkan semua ini. Dia bahkan punya juru masak kelas 2 di rumahnya sendiri. Itu sebuah kemewahan. Tidaklah mahal bagi raja spiritual untuk memakan makanan yang dibuat oleh juru masak kelas 2 tingkat rendah setiap hari atau bahkan dari klasifikasi berikut. Tetapi memiliki juru masak seperti itu di rumah Anda sendiri sungguh berbeda. Jadi, Nicole tentu saja tertarik dengan gaya hidup Minos ini. Bagaimanapun, setelah beberapa menit, mereka semua selesai makan, dan Dilian sudah berangkat kerja. Di sisi lain, Ruth dan Abi telah pergi ke markas tentara setempat. Yang satu baru saja akan berlatih, sedangkan yang lain akan menjalankan tugasnya di organisasi itu sebelum mendapat kesempatan melakukan hal yang sama. Seperti murid Maisi, akhirnya, Minos membawa 2 orang yang tersisa itu ke bagian lain dari kediamannya, halaman di mana terdapat bak mandi yang selalu dia gunakan. Ketika dia tiba di sana, dia menunjuk ke arah panggung pertarungan yang ada di sana dan berkata kepada temannya, Hukum. Ayah mertua, ibu mertua, saya akan memberikan Anda gulungan teknik budidaya tingkat perak. Pelajari dasar-dasarnya dengan cepat, lalu kembalikan kepada saya sehingga saya dapat melakukan hal yang sama dengan 4 lainnya nanti. Meneguk, oke, keduanya berkata secara bersamaan, sebelum melepas beberapa pakaian mereka yang lebih berat dan duduk di atas bantal yang mereka ambil dari cincin spasial mereka. Minos kemudian melemparkan gulungan itu ke arah mereka lalu duduk di bangku kayu yang ada di sana dan mulai menunggu. Setelah beberapa waktu, Minos telah mengumpulkan teknik spiritualnya dan meninggalkan pelatihan pasangan itu di tempat itu sementara mereka lebih mengenali teknik kultivasi baru mereka. Kemudian dia menuju bagian resmi dari rumahnya, di mana puluhan orang sudah bekerja saat ini. Sesampainya di kantornya, Minos langsung melihat sosok Mia, sementara 6 orang sudah menunggunya sambil duduk di kursi berlengan ruang tunggu kantornya. 4 dari 6 orang tersebut adalah anggota keluarga Miller yang tiba di lokasi ini segera setelah gerbang mansion dibuka untuk umum seperti yang diinstruksikan Minos kemarin. Mereka ingin mempelajari teknik budidaya baru dari Minos sesegera mungkin sehingga mereka akhirnya dapat meningkatkan kecepatan budidaya mereka. Di sisi lain, selain keempat bangsawan keluarga Miller tersebut, Edward dan Joey juga ada di sana, menunggu untuk berbicara dengan Minos. Seseorang telah berjaga di kota kering selama sang penguasa sedang pergi dan karena itu berada di sini untuk memberikan laporannya dan kemudian kembali ke kerajaan tata ruang. Adapun yang lainnya, dia ada di sini untuk memenuhi tugas resminya mengenai administrasi ketentaraan. Kalian semua di sini, ya. Minos berkata dengan keras dan jelas kepada orang-orang itu sambil memperhatikan dengan penuh perhatian pada 4 wajah cemas dan 2 wajah penasaran. Tentu saja, Joey dan Edward tidak menyangka akan menemukan 3 raja spiritual di tempat ini pada pagi hari seperti ini. Jadi, tentu saja mereka terkejut. Minos kemudian melihat ke-4 orang itu dan berkata, "Tunggu di sini sekitar 5 menit, dan kita akan bicara." Dia kemudian menoleh kedua prajuritnya dan berpikir sendiri. Edward mungkin tidak punya hal penting untuk dilaporkan kepadaku, atau dia tidak akan menunggu sepanjang malam. Adapun Joey,
dia mungkin punya beberapa hal untuk diberitahukan kepadaku. Edward, ikut aku ke kantorku, ucap Minos sambil berjalan menuju lokasi itu. Setelah berbicara kurang dari 3 menit dengan Letnan Tentara Dataran Hitam itu, Minos mengirimnya ke kerajaan tata ruang tepat setelah mendengar laporan singkat pria itu. Setelah mengetahui bahwa tidak ada hal aneh yang terjadi di kotanya, pemuda ini tidak butuh waktu lama untuk berjalan melewati pintu kantornya dan mulai berjalan menuju pintu keluar ruang tunggu itu. Kalian berlima, ikut aku, kata Minos sambil memberi isyarat tangan kepada orang-orang itu. Dan segera setelah mendengar itu, mereka semua mengikutinya dalam diam melewati aula rumah pemerintah. Akhirnya, setelah beberapa detik, mereka sampai di belakang mansion, di mana terdapat beberapa pepohonan, halaman rumput, dan air mancur yang indah. Beberapa tentara berpangkat rendah sedang melakukan pekerjaan pemeliharaan di area tersebut saat ini, sementara tentara yang lebih kuat sedang beredar di area tersebut, mengamati jalan-jalan di sekitar properti ini. Dan di tengah itu, Minos berhenti di bagian rumput itu dan berkata kepada keempat orang itu sambil memegang gulungan perak di tangan kanannya. Saya akan membiarkan Anda mempelajari dasar-dasar teknik ini. Anda dapat memutuskan di antara Anda sendiri urutan siapa yang akan mempelajarinya terlebih dahulu, tetapi setelah Anda yang terakhir selesai mempelajari dasar-dasarnya, kembalikan gulungan itu kepada saya. Apakah kita tidak bisa menyimpan gulungan itu, Tuan Minos? Jenderal spiritual bertanya dengan bingung. Perjanjiannya adalah aku akan mengizinkanmu mempelajari teknik tingkat perak. Tapi aku tidak pernah berjanji untuk menyerahkan kepemilikan gulungan itu kepadamu. Minos berkata dengan sedikit senyum di wajahnya. Apakah itu benar? Raja spiritual level 53 bertanya dengan heran. Sudah menjadi kebiasaan daerah bahwa keluarga bangsawan memberikan hak gulungan teknik spiritual kepada bawahan mereka yang mendapatkan prestasi. Jadi, mereka secara alami berpikir bahwa situasi seperti ini juga akan terjadi. Apakah itu benar, Penatua Archer? Raja spiritual yang sama dari sebelumnya menanyakan hal itu kepada orang terkuat di sana, salah satu individu yang telah menandatangani kontrak jiwa dengan Minos. Archer kemudian menutup mata lamanya dan mengangguk setuju, tidak berkata apa-apa. Dia memang menggunakan kata-kata itu dalam kontrak. Tampaknya pemuda ini tidak akan memberi kita kekuatan tertinggi begitu saja. Dia berpikir dalam hati, tapi baginya, ini sudah menjadi keuntungan besar. Bagaimanapun, hal itu akan membuat mereka jauh lebih kuat dibandingkan lawan regional mereka. Pada saat yang sama, peluang mereka untuk bertahan dalam upaya peningkatan panggung akan lebih besar. Kalau begitu keluarga tidak akan bisa mewariskan hal seperti itu lebih jauh lagi. Raja spiritual lainnya di sana bergumam dengan suara rendah ketika dia menyadari kenyataan dari situasinya. Hehe, jangan khawatir, pasukanku akan terbuka untuk menyambut beberapa anggota keluarga Miller yang paling berbakat. Minos berkata dengan puas sambil melihat keempat orang itu. Setelah mendengar ini, Archer membuka matanya dan menatap Minos dalam kesadaran. Jadi itu yang dia inginkan. Anak yang pintar sekali. Namun dia segera mengesampingkan pemikiran itu ketika dia duduk di atas bantal budidayanya di tengah halaman itu dan kemudian mulai membaca gulungan perak itu. Sementara itu, ketiga bangsawan keluarga Miller lainnya duduk-duduk dan mulai menunggu giliran. Di sisi lain, Minos dan Joey sedang duduk di bangku kayu di bagian properti itu, dari sana mereka berdua bisa melihat keempat orang itu. Jadi, Pak Joey, apa yang baru? Minos akhirnya bertanya, pada saat yang sama, dia melihat Archer mulai berkultivasi. Mendengar pertanyaan bosnya, Joey mengangguk dan mulai melaporkan hal terpenting yang perlu dia sampaikan kepada Minos. Tuan muda, kami punya kabar baik datang dari kota maritim. Oh, di kota itu, pasukan tentara telah menduduki sekitar 50% benteng pengawal kerajaan-kerajaan Brown. Minos selalu tersenyum puas dan bertanya, bagus sekali, tapi berapa lama lagi aku harus terlibat dalam invasi ini? Tidak lama lagi, Tuan muda. Saya yakin dalam waktu kurang dari 10 hari, kita akan merebut benteng berikutnya, dan sejak saat itu, hanya pos terdepan kota itu yang akan tersisa, tempat Raja Spiritual level 52 ditempatkan. Dengan begitu, saya yakin bahkan sebelum Tuan Muda mencapai budidaya tahap ke-6, kita akan dapat menyelesaikan operasi di kota maritim. Berapa banyak tentara yang tewas sejak insiden 3 Raja Spiritual itu? Joey kemudian berhenti sejenak untuk mengingat data ini,
dan setelah sekitar 5 detik berpikir, katanya, 10 tentara tewas dalam 20 hari terakhir ini. Selain itu, ada sekitar 40 tentara yang mengalami luka lebih serius, yang saat ini berada di rumah sakit umum. Selain itu, tidak ada lagi korban jiwa atau masalah di kalangan prajurit. Begitu, sayang sekali, dia berkata dengan suara rendah sambil menghela nafas, meratapi kematian seperti itu. Sampaikan pesan saya kepada keluarga yang kehilangan 10 orang ini. Kami akan memberikan mereka semua hak yang dijanjikan. Baiklah, Tuan Muda, mengenai tentara yang terluka, jika ada di antara mereka yang kehilangan bagian tubuhnya, kirim mereka ke sektor administrasi atau layanan internal markas besar. Lalu, biarkan mereka fokus pada budidaya dan melakukan aktivitas yang tidak terlalu berbahaya. Tetapi di masa depan, ketika Dilian menjadi lebih kuat, mereka semua mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali bagian mereka yang hilang. Oke, Joey berkata dengan nada lega. Tentu saja, dia mengharapkan hal ini dari Minos. Tetap saja, selalu baik untuk mendapatkan konfirmasi mengenai janji yang dibuat oleh orang-orang berkuasa. Dan karena dia hanyalah salah satu dari banyak prajurit Minos, baginya, mengetahui bahwa para prajurit ini diperlakukan dengan baik adalah hal yang sangat penting. Lagi pula, tidak jarang keluarga bangsawan membuang bawahannya yang mengalami situasi seperti itu. Bagaimanapun, setelah mereka membicarakannya, keduanya akhirnya melihat bahwa Archer telah selesai mempelajari dasar-dasar teknik budidaya tingkat perak. Raja spiritual ini kemudian memberikan gulungan itu kepada orang terkuat setelahnya di tempat itu, tepat sebelum berangkat menuju pintu keluar rumah Minos. Dia telah mempelajari dasar-dasar teknik itu, dan sekarang tidak ada alasan baginya untuk melanjutkan properti ini. Dia sudah bisa berkultivasi tanpa gulungan itu dan melakukannya di area lain, tempat yang lebih menguntungkan baginya. Dan karena dia sudah mengetahui beberapa jasa di kota ini, dia ingin bercocok tanam di tempat yang lebih menarik daripada halaman rumput ini. Setelah rombongan keluarga Miller tiba di kota kering pada malam sebelumnya, mereka telah mengetahui tempat mereka akan tinggal di kota ini dan kemudian keluar untuk mengenal tempat aneh tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, meskipun mereka belum mempelajari segalanya tentang kota kering yang baru, mereka masih menemukan dasar-dasar tempat ini, khususnya menara budidaya setempat. Karena mereka di sini bukan untuk bergabung dengan pasukan Minos, penguasa muda ini tidak berniat memberi orang-orang ini apapun selain mengizinkan mereka mempelajari teknik tingkat perak. Oleh karena itu, mereka harus menyelesaikan permasalahan mereka sendiri secara lokal, termasuk mencari tempat yang cocok untuk berlatih. Oleh karena itu, mereka akan membeli susunan untuk dipasang di tempat tinggal mereka, sesuatu yang mahal dan memakan waktu lama untuk mendapatkannya, atau menggunakan menara budidaya lokal, sesuatu yang lebih terjangkau. Jadi, setelah selesai mempelajari dasar-dasar teknik budidaya tingkat perak, Archer tidak membuang waktu dan meninggalkan rumah itu untuk menuju menara budidaya kota kering. Dari apa yang dia temukan pada malam sebelumnya, tempat ini saat ini memiliki kapasitas lebih dari 3.700 ruang budidaya, yang sekaligus dapat melayani sekitar 30.000 orang setiap hari. Di antara ruangan-ruangan tersebut, ada satu yang dibuat untuk para penggarap tahap ke-6. Hal seperti itu telah tersedia bagi warga kota kering sejak Celeste dan Miria datang ke sini. Lagi pula, dengan kedatangan Raja Spiritual ini, Minos sadar bahwa dia perlu menyediakan layanan seperti itu di menara budidaya miliknya. Jika tidak, kotanya tidak akan memiliki apa yang diperlukan untuk melayani orang-orang dengan kekuatan seperti itu, sesuatu yang ingin ia tarik ke sisinya. Dan saat ini, opsi seperti itu telah tersedia beberapa bulan yang lalu, telah digunakan oleh Miria dan Mendi di masa lalu, dan sekarang akan tersedia untuk 5 raja spiritual yang datang dari Odela. Adapun kapasitas ruangan ini, bisa menampung hingga 3 orang secara bersamaan, yang mana orang-orang ini harus membaginya pada bulan-bulan berikutnya. Namun setidaknya mereka tidak perlu membayar harga selangit untuk menggunakan ruang budidaya kolektif bagi pembudidaya tahap 6. Itu karena, tidak seperti menara budidaya lainnya, menara di kota kering hanya mengisi 3.000 kristal tingkat rendah per hari. Jumlah tersebut 6 kali lipat dari jumlah yang dibebankan kepada warga setempat, namun hanya seperempat dari jumlah yang dibebankan di kota-kota lain di wilayah tersebut. Dan mengetahui hal ini, orang-orang ini tentu saja senang dengan tempat ini. Mereka sebelumnya khawatir harus tinggal di dataran hitam selama setahun penuh, karena tempat ini terkenal miskin energi spiritual.
Namun dengan padatnya energi spiritual di kota ini dan kemungkinan penggunaan ruangan menara budidaya, tinggal di kota kering menjadi lebih mudah bagi orang-orang ini. Oleh karena itu, Archer dengan cepat mencapai tujuannya. Sementara itu, Minos dan Joey menyaksikan orang kedua dari keluarga Miller mempelajari teknik itu saat mereka membicarakan masalah resmi. Jadi Pak Joey, bagaimana perkembangan pembangunan pos perbatasannya? Minos bertanya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Joey lalu berkata, Tuan Muda, Letnan Eda akhirnya berhasil memulai operasi di ruang bawah tanah rumah pemerintahan kota perairan. Hal seperti itu adalah bagian dari rencana kemerdekaan dan sangat bergantung pada faktor kejutan. Oleh karena itu, meskipun Minos sedang bernegosiasi dengan keluarga Stokes dan dia memiliki peluang bagus untuk mendapatkan persetujuan dari organisasi semacam itu untuk membangun pangkalan perbatasan di kota itu, menunggu hal ini bukanlah hal yang ideal untuk Dataran Hitam. Lagi pula, kota itu memiliki pasukan kerajaan dari Kerajaan Cromwell yang ditempatkan di sana, kekuatan yang tidak ingin diperhatikan oleh Stuart Muda. Sebenarnya, dia ingin markasnya dirahasiakan, sesuatu yang bisa dia gunakan untuk melawan organisasi semacam itu, jika dia harus bertarung melawan Kerajaan Cromwell. Karena faktor tersebut, prajuritnya tidak bisa bertindak seenaknya di tempat itu. Sebaliknya, mereka harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Akibatnya, Eda mengalami kesulitan dalam memulai operasi konstruksi di ruang bawah tanah rumah pemerintah di sana. Joey kemudian melanjutkan, tetapi karena kami memiliki kelompok kompeten yang bekerja di kota itu, dan kami memprioritaskan pengiriman sumber daya yang diperlukan kepada mereka, kami telah menyelesaikan lebih dari 40% pos perbatasan tersebut. Lumayan. Kalau terus begini, sekitar 3 minggu, markas itu akan siap, gumam Minos sambil menghitung dengan jarinya. Bagaimana dengan yang ada di Kota Kuning? Pangkalan rahasia Kota Kuning sudah lebih dari 70% siap, Tuan Muda. Joey berkata sambil tersenyum. Lokasi itu hampir tidak menimbulkan masalah bagi tim yang dikirim ke sana, sehingga mereka dapat mempercepat pembangunan pangkalan itu dengan sangat cepat. Terakhir, selain 2 pangkalan tersebut, pasukan Minos masih akan membangun 1 pos lagi di pesisir Dataran Hitam yang terletak di kota maritim. Namun karena mereka belum mendominasi lokasi tersebut, mereka belum akan melakukannya untuk saat ini. Setelah memikirkan tentang 2 pangkalan ini dan tindakan mereka di masa depan di kota maritim, Minos akhirnya melihat Raja Spiritual kedua meneruskan gulungan sebelumnya dan meninggalkan properti itu. Pemuda ini kemudian bertanya, masih memperhatikan ke arah yang sama seperti sebelumnya. Bagaimana dengan renovasi pangkalan Angkatan Laut kita? Tentang itu, perluasan pangkalan telah selesai, dan dalam seminggu lagi, keluarga Cohen akan mengirimkan susunan pertahanan tingkat menengah tingkat 2 yang akan dipasang di pangkalan itu. Faktanya, mereka akan melakukan pengiriman susunan pertahanan dari 3 pangkalan yang akan segera dimiliki tentara, pada waktu yang sama. Begitu, aku berharap kita akan meningkatkan jumlah prajurit kita secara signifikan dengan seleksi mendatang yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Dengan itu, kita akan dapat mengirimkan kontingen yang signifikan ke masing-masing pasukan, pangkalan perbatasan itu. Minos berkata dengan suara rendah sambil merencanakan dalam pikirannya bagaimana keadaannya di masa depan. Selain pangkalan di perbatasan Dataran Hitam, Minos tahu bahwa dia akan membutuhkan lebih banyak titik perlindungan di sekitar kota kering. Bagaimanapun, kota ini membutuhkan ruang aman di luar Kuba untuk terus memproduksi makanan dan mengekspornya. Jika tidak, kota ini akan kehabisan sumber daya yang dibutuhkan pemuda ini untuk dapat mempertahankan pertumbuhan warganya saat ini. Oleh karena itu, diperlukan adanya kamp sementara di sekitar kota ini, sekitar 100 km jauhnya dari Kuba. Itu akan menjadi kawasan aman di mana kota kering dapat terus memproduksi dan mengirimkan sumber dayanya ke Pulau Batu. Dan pos-pos tersebut berfungsi mengirimkan berita ke kota kering tentang tindakan musuh dan melakukan serangan terhadap musuh yang mencoba menyerbu kawasan keamanan ini. Untuk itu, tentara membutuhkan tentara dalam jumlah besar yang tersebar di seluruh wilayah ini. Bagaimanapun, Tuan Joey, itu adalah perintah saya untuk saat ini. Ketika sebagian dari masalah ini selesai, Anda dapat kembali untuk memberitahu saya, dan kita dapat menyelesaikan tindakan tentara di masa depan. Kata Minos, tak lama setelah melihat orang terakhir dari 4 bangsawan keluarga Miller itu telah selesai mempelajari dasar-dasar teknik itu dari sebelumnya.
Baiklah, Tuan Muda. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Minos telah kembali ke kantornya setelah menyelesaikan bisnisnya dengan Joey dan menerima teknik tingkat perak. Kini, dia ingin menyelesaikan beberapa persoalan terkait pemerintahan daerah. Pertumbuhan penduduk saat ini tidak terlalu besar. Namun, masih banyak hal yang terjadi di kota ini secara bersamaan, hal-hal yang perlu dia waspadai. Misalnya, seiring dengan berjalannya rencana kota maritim, semakin banyak orang yang dipenjarakan di penjara setempat. Di sisi lain, binatang buas masih menyerang ladang perkebunan setempat dari waktu ke waktu, dan meskipun tentara bayaran dan pemburu seringkali bisa menanganinya, terkadang tentara harus dilibatkan. Bagaimanapun, ada beberapa hal seperti ini yang perlu diperhatikan oleh penguasa, dan Minos tidak gagal melakukan hal seperti itu. Setelah aku menyelesaikannya, aku akan melihat bagaimana keadaan Mirya. Dia berpikir dalam hati sebelum dia duduk di kursi berlengan dan mulai mendengarkan suara Mia.